Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, dengan saya sendiri, Zalfa Khairunisa, bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Agisa Cahya Ramadan. Saya Nikotia Napsari Cilasmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi dan data. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama itu ada penjelasan tentang topologi. Topologi jaringan yang digunakan menggambarkan sebuah perusahaan yang terdiri dari 3 gedung dan 1 router internet. Yang pertama, gedung 1. Gedung 1 memiliki routernya 1, 5 switch, divisi A, B, dan C. Gedung 2 memiliki routernya 2, 1 switch, divisi D. Gedung 3, routernya ada 3, DNS, dan HTTP server. Terus internet, ada router internet. Jadi, seluruh gedung dihubungkan oleh router menggunakan routing RIP versi 2 sehingga semua divisi dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan web serta DNS pada server perusahaan. Ini untuk gambaran topologi jaringan pada gedung 1 yang warna biru, untuk internet warna hijau, gedung 3 itu warna kuning, gedung 2 itu warna oranye. Di sini ada deskripsi FSLM. Gedung 1, divisi A terdiri dari 50 PC host, divisi B terdiri dari 10 PC host, divisi C terdiri dari 60 PC host. Untuk gedung 2, divisi D terdiri dari 19 PC host. Di sini pada slide ini saya tampilkan hasil akhir perhitungan FLSM yang digunakan sebagai dasar pembagian alamat IP pada setiap subnet. Perhitungan dilakukan berdasarkan kebutuhan host terbesar hingga terkecil untuk mengoptimalkan pengguna alamat IP. Untuk proses perhitungan secara rinci, mulai dari penentuan kebutuhan host, pemilihan prefix, hingga penentuan network address, usable address, dan broadcast address akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan FLSM. Yang pertama itu ada network. Nah, di network ini ada divisi C, divisi A, divisi D, divisi B, server, R1 ke R3, R2 ke R3, R3 ke internet. Kenapa dari divisi C? Karena mengambil dari divisi yang kebutuhan host yang paling tinggi. Nah, di divisi C, kebutuhan hostnya itu ada 60. Di divisi A ada 50, divisi D ada 19, divisi B ada 10, server ada 2, R1 ke R3 ada 2, R2 ke R3 2, R3 ke internet itu 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung alokasi host, yang dimana 2N-2. Nah, di sini saya sudah biar mudah, saya akan udah mengganti N-nya menjadi angka dari 0 sampai 7. Jadi kita tinggal masukin aja nih. Misal 2 pangkat N min 2. Di sini kan hostnya itu 60. Yang mendekati 60 itu adalah 64. Nah, kenapa kita tidak ngambil yang 32? Karena tidak memenuhi si hostnya ini. Kurang. Jadi kita ngambil yang 64. Jadi 64, 2N-nya dikurang 2 sama dengan 62. Nah, si 50, yang 50 itu kita cari yang mendekati 50 atau yang di atas 50. Nah, 64 berarti sama kayak yang di atas tadi, asalnya tetap 62. Nah, yang selanjutnya ada 19. 19 itu di angka 32. Nah, 32 berarti 2N dikurang 2 itu hasilnya 32 dikurang itu dia hasilnya 30. Selanjutnya ada 10. Yang mendekati 10 itu adalah 16, 2 pangkat 4. Kita ambil 16. 16 dikurang 2 adalah 14. Selanjutnya ada 2. Kita ambil di angka 4. Kenapa kita tidak ambil di angka 2? Karena kalau 2 dikurang 2 hasilnya 0. Berarti hostnya tidak terpenuhi dong kalau 2. Nah, jadi kita ambil 4. Jadi kalau 4 dikurang 2 itu hasilnya tetap 2. Meskipun sama, tapi hostnya tetap terpenuhi. Jadi yang ke bawahnya karena hostnya sama-sama 2, jadi semuanya tetap kita ambil yang 4. Jadi tetap 2, 2, dan 2. Selanjutnya, kita akan menghitung prefix. Nah, prefix ini yaitu 32 dikurang M. Si N-nya ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari si alokasi host. Nah, alokasi hostnya tadi kan ini 62. Kita cari 62 tadi kan karena udah dikurangin 2,
itu kan hasil awalnya kan itu 64. Berarti ini kan, berarti kita ambil n-nya di 2 pangkat 6. Pangkatnya ini kita ambil si 6-nya ini. Berarti 32 dikurang 6 itu hasilnya 26. Seperti itu. Dan selanjutnya gitu juga. Karena ini 62 awalnya juga 64, berarti kita ambil pangkat 6. Berarti 32 dikurang 6 itu hasilnya 26. Selanjutnya 30. 30 tadi sebelum dikurang 2 itu hasilnya 32. Kita ambil di pangkat 5, berarti 32 dikurang 5 itu 27. Terus yang selanjutnya 14. 14 kita sebelum dikurang tadi dia hasilnya 16, berarti di pangkat 4. Berarti di 28. Selanjutnya di angka 2. Kita ambil tadi di sebelum dikurangkan itu di angka 4. Berarti di sini kita cari 4. Oh, berarti di pangkat 2. Berarti 32 dikurang 2 itu 30. Nah, yang di bawahnya juga 30 karena si alokasi hostnya sama. 30 dan 30. Jangan lupa karena ini prefix, jadi kita tambahkan slash di depannya. Semuanya kita tambahin slash. Sudah, kita lanjut ke subnet mask. Nah, subnet mask ini mencarinya gimana? Kita harus ketahui dulu si NA-nya, yaitu network address-nya. Network address dari soalnya itu adalah NA sama dengan 10 8 0 0/16. Ini untuk network address yang ada di soalnya. Jadi si subnet mask ini dapatnya dari mana? Kita pakai subnet masknya karena di ujungnya 16 itu pasti pakai yang 255 255 255. Nah, untuk yang ujungnya ini kita akan mencarinya pakai si prefixnya. Nah, si prefixnya ini ada di slash 26. Nah, di sini kan kita ngambilnya dari slash 26. Di sini ada slash 26. Di alokasinya tadi kita ngambil di 64. Nah, di sini 64. Ini 2. Nah, jadi kita itu kita tambahin sebelum 26, jadi kita hitung 64 ditambah 128, yaitu di sini berarti subnet masknya 192. Nah, untuk selanjutnya juga gitu, 255 255 255. Nah, terakhirnya juga ini karena ini sama dengan yang di atas slash 26, yaitu ditambah 128, berarti ini tetap 192. Nah, yang ketiga divisi D, yaitu sama 255 255 255. Nah, untuk yang D itu slash 27. Nah, di sini slash 27 itu dari sini ke slash 26. Berarti 27 itu sebelum 27 itu ada 26, slash 26 sama slash 26 lagi. Berarti kita menghitungnya dari si alokasinya. Nih, dari si alokasinya yaitu 32 ditambah 64 ditambah 128 yaitu 224. 224. Selanjutnya juga 255 255 255. Nah, kalau ini slash 28. Nah, di sini slash 28 di sini. Jadi kita hitung ke sini. Oke. Kita hitung ke sana. Jadi slash 28-nya itu 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128. Itu hasilnya 240. Selanjutnya itu di alokasi 2, yaitu di server. Itu sama 255 255 255. Yaitu di slash 30. Nah, karena kita ngambilnya di 4, karena ini 2 sama semua, 4. Berarti kita ngitungnya dari 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128, yaitu hasilnya 252. Untuk yang di bawahnya juga 252. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NA atau network address-nya. Nah, untuk network address yang pertama pasti kita mengambil dari soal. Itu 10 8 0 0. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke IP range dulu. Nah, untuk IP range-nya itu kita tulis lagi kayak soalnya tadi 10 8 0. Nah, untuk IP range yang pertama yaitu kita ambil dari 1. Nah, dapatnya dari mana? Itu 1 ditambah NA-nya 0. Berarti 1 ditambah 0 itu 1. Untuk range-nya 10 8 0 ke. Nah, untuk IP range yang terakhirnya itu kita tambahin NA-nya ditambah dengan alokasi. Berarti 0 ditambah 62. Berarti tetap 62. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke broadcast-nya dulu.
Nah, untuk broadcast-nya itu dapat dari mana? Broadcast-nya itu dapat dari si IP range-nya ditambah 1. IP range yang terakhir kita tambah 1. Kita buat lagi nih. 10, 8, 0, tambah 1. 62 ditambah 1 itu 63. Nah, kita lanjut lagi ke NA. NA-nya tadi 10, 8, 0. Nah, NA-nya dapat kita NA-nya kita tambah. Nah, kita tambah NA-nya dapat dari mana? Itu kita dapat dari broadcast. Nah, si broadcast-nya ini 63. Jadi kita tambah dengan 1, berarti NA-nya jadi 64. Terus kita lanjut lagi IP range-nya yaitu 10, 8, 0. Nah, tadi kita udah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sekarang kita ambil lagi si IP range-nya itu 64 ditambah 1 yaitu 65. 65 ke kita buat lagi 10, 8, 0. Nah, ini kita jumlahkan 64 ditambah 62 itu sama dengan 126. 126. Selanjutnya untuk broadcast-nya itu 10, 8, 0. Untuk broadcast-nya itu IP range terakhir. Berarti 126 ditambah 1 jadi 127. Nah, semuanya seperti itu. Kita isi dulu. 10, 8, 0, 64 NA-nya kita dapat dari si broadcast-nya. Jadi kita tambah 127 ditambah 1 jadi 128. Nah, IP range-nya juga 10, 8, 0. Itu dari NA-nya kita tambah 1. Jadi 129. Sampai 10, 8, 0 titik IP range-nya berarti 128 ditambah dengan 30 yaitu 158. Untuk broadcast-nya itu 10, 8, 0. Untuk broadcast-nya itu IP range terakhir berarti 158 ditambah 1, 159. Untuk NA divisi B itu lagi 10, 8, 0. 120. Nah, untuk NA yang terakhir ini juga kita sama kayak yang di atas tadi, yaitu broadcast ditambah 1, yaitu 159 berarti 160. Kita buat lagi ini 10, 8, 0. Nah, ini NA-nya kita tambah 1, 160 ditambah 1, 161. Terus lagi untuk 158 berarti NA-nya 160 ditambah dengan 160 ditambah dengan 14 yaitu 174. Dan broadcast-nya 10, 8, 0. Broadcast-nya itu IP range terakhir 174 ditambah 1, 175. Selanjutnya kita ke server 10, 8, 0 titik 120 salah. Broadcast berarti 175 ditambah dengan 1, 176. Terus 10, 8, 0, 161. Ini kita tambahkan 176 ditambah 1, 177. Nah, untuk 100 ini berarti NA-nya 176 ditambah dengan 2, 178. Broadcast-nya 10, 8, 0. Broadcast-nya itu IP range terakhir ditambah 1, 178 ditambah 177, tambah 1 yaitu 179. Nah, untuk si IP range-nya itu ditambah kita tambah 1 berarti 181. 181. Nah, untuk yang ujungnya itu kan 180 ditambah 2 berarti 182. Nah, untuk broadcast-nya itu 10, 8, 0, 100. Si broadcast-nya itu IP terakhir berarti 183. Nah, selanjutnya itu dari broadcast-nya itu ditambah 1 berarti ini 184. Nah, si IP-nya ini sama. Kita tambah dulu. Tambah 184 ditambah 1, 185. Yang terakhirnya 184 ditambah 2, 186. Untuk broadcast-nya itu 180 ditambah 1,
berarti 187. Untuk yang terakhir itu sama broadcast-nya tuh ditambah 1, 187 ditambah 1 yaitu 188. Dan kita dapat untuk broadcast-nya berarti 190 ditambah 1, 191. Baik, segitu saja untuk perhitungan FLSM. Ada konfigurasi IP. Nah, di konfigurasi IP ini dilakukan pada seluruh router, server, dan PC sesuai hasil perhitungan FSLM. Setiap subnet menggunakan gateway yang mengarah ke interface router masing-masing. Bisa dilihat dari slide. Yang kedua ada konfigurasi IP. Bisa dilihat dari slide ini. Untuk server dan PC C1. Ini konfigurasinya lagi. Bisa dilihat di slide. Yang terakhir ada konfigurasi IP. Nah, untuk RIP versi 2 digunakan untuk pertukaran informasi routing antar router internal. Konfigurasi RIP versi 2 dilakukan untuk memungkinkan pertukaran informasi routing antar router secara dinamis. Protokol ini membantu setiap router mempelajari jalur menuju jaringan lain secara otomatis, sehingga komunikasi antar divisi, server, dan jaringan pada gedung yang berbeda dapat berlangsung dengan baik. Oke, jadi di sini ada tes ping dari beberapa PC ke PC lain. Jadi yang pertama itu dari ping dari PC A1 ke B1 sukses ditandai dengan adanya respon reply seperti itu, terus lossnya juga 0 jadi aman. Terus ada ping dari PC C2 ke server ditandai dengan respon reply jadi aman juga, lossnya juga 0. Kemudian dari PC 2 ke PC D atau PC 6 pingnya direspon dengan reply kemudian dengan loss 0. Next. Kemudian di sini ada ping melalui tipe kirim surat. Jadi ada PC A, PC C, PC D. Nah, jadi ping dari PC A ke PC B, C, D, dan server successful semua, aman. Terus ada ping dari PC C ke PC A, B, D, dan server successful semua. Kemudian ada ping dari PC D ke PC A, B, C, dan server successful semua, aman. Next. Kemudian di sini akses domain web server melalui web browser. Jadi itu di sini kita tuh nyoba apakah domain kelompok8.com ini berhasil dari beberapa PC dan hasilnya dapat diakses oleh web server ke domain kelompok 8. Jadi ada PC A1, PC B1, PC C1, PC D atau PC 6 gitu. Di sini aman semua, bisa diakses. Next. Kemudian di sini DNS resolution. Jadi itu DNS server ini berhasil melakukan resolusi domain kelompok8.com menjadi alamat IP 10.8.0.178 yang ditunjukkan melalui command prompt dan simulation mode. Jadi simulation mode ini memakan waktu juga. Jadi itu dia tuh nunjukin proses DNS query dari PC A1 menuju DNS server dan DNS response yang dikirim kembali ke klien melalui jaringan. Jadi di sini gambar-gambar yang ditunjukkan seperti itu. Next. Nah, di sini tuh ada routing table. Jadi itu digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket menuju jaringan tujuan. Di sini ada C berarti connected, nunjukin jaringan itu terhubung langsung dengan router. RIP nunjukin kalau jaringan yang dipelajari melalui protokol routing RIP v2. Jadi kalau lokal ini direct click
directly connected, ya mirip-mirip sama connected juga. Terus routing table ini nunjukin seluruh subnet telah dikenali melalui RIP v2. Jadi komunikasi antar jaringan tuh bisa dilakukan. Next. Nah, di sini sebelumnya tadi itu pada router 1, di sini ada router 2 dan router 3. Hasilnya juga seperti ini di masing-masing router. Next. Nah, di sini MAC address table di gedung 2. Jadi itu MAC address table ini pada switch digunakan buat menyimpan informasi MAC address dari perangkat yang terhubung beserta port yang digunakan. Jadi saat terjadi komunikasi antar perangkat dalam jaringan, switch ini dapat meneruskan frame langsung ke port tujuan tanpa mengirimkannya ke seluruh port yang ada. Jadi yang ada aja, jadi nggak sia-sia. Jadi itu di sini pada switch gedung 2 ini cuma ada satu. Jadi itu gambarnya. Next. Nah, ini pada gedung 1 terdapat 3 switch yang terhubung pada router gedung 1. Jadi itu yang dipakai tuh yang seperti ini. Ada 3 switch gitu. Lalu pada slide ini dia menampilkan ARP table yang mana diperoleh dari router menggunakan perintah show ARP. Nah, jadi ARP atau Address Resolution Protocol ini digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MIC address, di mana data pada tabel ini dapat dilihat itu terbentuk secara otomatis setelah perangkat melakukan komunikasi. Jadi misalnya saat proses ping, lalu dengan adanya ARP table ini, perangkat itu tidak perlu mencari ulang MIC address. Jadi tujuannya setiap kali pengiriman data, sehingga komunikasi itu menjadi lebih efisien. Di sini terdapat beberapa IP, dapat dilihat dari tabelnya, beberapa IP dari PC dan server, karena router sudah pernah berkomunikasi dengan perangkat tersebut, sehingga informasi IP dan MIC address-nya itu disimpan pada ARP table. Next. Lalu di slide ini, yaitu simulasi mode DNS dan HTTP, dapat menunjukkan proses komunikasi pada layar aplikasi. Jadi menggunakan simulasi mode, di mana awalnya itu klien mengirim DNS query. Dapat dilihat tadi bahwa klien itu mengirim DNS query untuk mencari alamat IP dari domain kelompok8.com. Lalu DNS server memberikan DNS response yang berisi alamat IP server, dan klien mengirim HTTP request ke web server. Dan selanjutnya itu server membalas dengan HTTP response yang berisi halaman web, sehingga website dapat ditampilkan pada browser klien. DNS-nya itu muncul terlebih dahulu karena klien harus mengetahui alamat IP server terlebih dahulu melalui DNS. Setelah alamat IP baru diperoleh, klien dapat mengirim HTTP request ke server tujuan. Next. Nah, di sini ada simulasi mode UDP dan TCP. Pada slide ini itu ditunjukkan proses komunikasi pada layer transport. Jadi DNS menggunakan protokol UDP karena prosesnya sederhana dan tidak memerlukan pembentukan koneksi terlebih dahulu. Jadi setelah alamat IP-nya itu diketahui, protokol TCP digunakan untuk membangun koneksi antara klien dan server sebelum pertukaran data HTTP itu dilakukan. Jadi hal ini ditunjukkan dengan munculnya paket TCP sehingga koneksi berhasil terbentuk. Nah, di sini kenapa kenapa di tabel terdapat tipe DNS, karena DNS membutuhkan proses permintaan dan balasan yang cepat sehingga cukup menggunakan UDP. Sedangkan HTTP itu memerlukan koneksi yang lebih andal untuk memastikan data alamat web diterima dengan benar, sehingga dia tuh menggunakan TCP. Next. Terdapat kesimpulan dari pembahasan kami bahwa topologi jaringan perusahaan itu berhasil dibangun
menggunakan metode PLSM dengan blok alamat yaitu 10.8.00 dengan prefixnya yaitu 16. Dan routing RIP version 2 itu berhasil menghubungkan seluruh subnet. Dan DNS dan HTTP server dapat diakses oleh seluruh divisi menggunakan domain kelompok8.com. Lalu untuk pengujian ping, routing table, MIC address table, ARP table, serta simulation mode-nya menunjukkan jaringan berfungsi dengan baik. Nah, jadi sekian dari pembahasan kami terhadap tugas besar jaringan komunikasi dan data. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sekian.